Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-23. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini kita akan diperlihatkan Bulma yang sedang sendirian di tempat persembunyian akibat dirinya ditinggal oleh Krillin dan juga Gohan yang sedang pergi ke tempat pemimpin tertinggi planet Namek, dan terlihat sekarang Bulma sedang tidur. Tak lama setelah itu terlihat ada sebuah tembakan laser yang mengarah kepada Bulma, namun tembakan tersebut meleset yang membuat Bulma menjadi kaget, dan ternyata itu adalah Vegeta yang telah datang ke tempat tersebut dan terlihat sangat marah akibat dirinya telah dipermainkan oleh Bulma dan juga yang lainnya, dimana terlihat Vegeta pun terus memojokkan Bulma yang membuat Bulma makin ketakutan. Setelah itu Vegeta pun segera mengeluarkan sebuah energi laser dan langsung dilemparkan ke arah Bulma, dan ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Bulma di saat dia tidur, dan terlihat kalau Bulma masih baik-baik saja dan dia hanya mimpi. Di sisi lain terlihat Vegeta masih sangat kesal kepada Krillin dan juga yang lainnya akibat telah mempermainkan dirinya. Namun Vegeta juga tidak bisa berbuat apa-apa selain dia menunggu Krillin dan juga Gohan bergerak untuk mengambil bola Dragon Ball yang ia miliki. Scene berpindah ke tempat Frieza, dimana kita akan diperlihatkan Frieza yang masih marah akibat bola Dragon Ball-nya telah diambil oleh Vegeta, dimana akibat kemarahannya tersebut membuat serangan laser secara bertubi-tubi dari tubuh Frieza melayang kemana-mana. Ledakan dari energi laser milik Frieza bisa dirasakan oleh Bulma, dan dia pun menganggap kalau getaran tersebut adalah sebuah gempa. Akibat getaran tersebut membuat bola Dragon Ball yang sedang bersama dengan Bulma menjadi terbawa ke perairan, dimana terlihat Bulma pun ingin mengambil bola Dragon Ball tersebut ke perairan menggunakan kakinya. Tak lama setelah itu Bulma pun menemukan sebuah ranting pohon yang ada di perairan tersebut dan segera mengambilnya untuk digunakan mengambil bola Dragon Ball yang sedang berada di perairan. Bukannya Bulma mendapatkan bola Dragon Ball tersebut, malah bola Dragon Ball tersebut terdorong ke dalam perairan menjadi lebih dalam, yang membuat Bulma menjadi kebingungan untuk mendapatkan bola Dragon Ball itu lagi. Namun Bulma malah memilih kembali ke tempat persembunyiannya dan tidak mengambil bola Dragon Ball tersebut karena dia ingin meminta bantuan Krillin ketika Krillin telah kembali ke tempat itu untuk mengambil bola Dragon Ball. Di saat Bulma hampir kembali ke tempat persembunyiannya, dia pun segera membuka radar bola Dragon Ball-nya dan melihat kalau bola Dragon Ball yang terjatuh ke perairan menjadi semakin dalam masuk ke danau tersebut, yang membuat Bulma harus mengambil bola Dragon Ball itu karena dirinya khawatir kalau bola Dragon Ball itu bisa diambil oleh Vegeta. Setelah itu Bulma pun segera mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi sebuah kapal selam, di mana Bulma pun segera menaikinya dan memasuki perairan untuk mencari bola Dragon Ball yang telah masuk ke dalam danau tersebut menjadi semakin dalam. Di tengah perjalanan terlihat Bulma pun dihadang oleh seekor monster yang cukup besar yang membuat Bulma menjadi ketakutan. Setelah itu Bulma pun segera menembakkan rudal dari kapal selamnya yang mengarah kepada monster itu. Namun sayangnya serangan rudal dari Bulma ternyata meleset, yang membuat monster tersebut tidak terkena serangan rudal dari Bulma, dan Bulma pun melihat kalau bola Dragon Ball tersebut sedang berada di bagian monster itu, dan Bulma segera menembakkan rudalnya sekali lagi. Namun monster tersebut berhasil menghindari serangan dari Bulma. Namun beruntungnya Bulma karena monster tersebut menjatuhkan bola Dragon Ball yang menempel pada tubuhnya. Di saat Bulma akan segera mengambil bola Dragon Ball tersebut, dia pun melihat sebuah kerang raksasa yang ada di dekat tempat tersebut yang memiliki mutiara, di mana Bulma berniat mengambil mutiara tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil bola Dragon Ball. Terlihat Bulma pun cukup kesulitan untuk mengambil mutiara yang ada di kerang tersebut, dan tiba-tiba mulut dari kerang tersebut langsung menutup, dan beruntungnya Bulma berhasil menghindari tutupan dari kerang tersebut. Tiba-tiba sebuah pusaran air terjadi di tempat tersebut yang membuat bola Dragon Ball yang Bulma cari-cari menjadi menghilang. Bulma pun juga segera mencari bola Dragon Ball yang telah hilang tersebut, dan singkat cerita Bulma pun berhasil menemukan bola Dragon Ball itu yang sedang berada di tengah-tengah mutiara. Namun tiba-tiba ada seekor kepiting yang langsung menyerang Bulma.
Tiba-tiba kepiting raksasa tersebut langsung menepis kapal selam milik Bulma yang membuat kapal selam tersebut menjadi terlempar. Tak lama setelah itu, kepiting raksasa tersebut langsung menangkap pesawat dari Bulma dan berniat menghancurkannya. Bulma pun berinisiatif untuk segera mengeluarkan sebuah kapsul yang berisi sebuah robot dan akhirnya Bulma pun berhasil selamat dari serangan kepiting raksasa tersebut karena berhasil berpindah ke kapsul yang memiliki robot di dalamnya. Singkat cerita, Bulma pun segera menggerakkan robotnya untuk mengambil bola Dragon Ball tersebut. Dan akhirnya Bulma pun berhasil mendapatkan bola Dragon Ball tersebut dan segera keluar dari perairan. Tak lama setelah itu, kedua anak buah dari Frieza datang menghampiri Bulma dan bertanya di mana Vegeta dan juga bola Dragon Ball-nya. Namun terlihat Bulma menjadi ketakutan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari kedua anak buah dari Frieza. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa Bulma ke hadapan Frieza. Karena di perjalanan Bulma terus merengek, akhirnya mereka pun segera membawa Bulma ke sebuah tempat untuk menginterogasinya tentang bola Dragon Ball. Dan kelihatannya kedua anak buah dari Frieza tersebut tidak mengetahui tentang bola Dragon Ball, di mana Bulma pun segera memberitahu kalau bola Dragon Ball adalah bola yang bisa mengabulkan permintaan kalau bisa dikumpulkan 7 buah, di mana terlihat Bulma pun memiliki ide untuk menjebak kedua pasukan Frieza tersebut. Singkat cerita, Bulma dan kedua anak buah dari Frieza segera menyusuri lautan planet Namek untuk mencari bola Dragon Ball, di mana terlihat kalau Bulma memakai robot yang ada di kapsulnya. Setelah itu mereka pun menemukan banyak sekali bola-bola yang mirip bola Dragon Ball, dan anak buah dari pasukan Frieza pun segera mengambil bola-bola tersebut dan meletakkan bola Dragon Ball bintang 4. Melihat bola Dragon Ball yang diletakkan begitu saja, Bulma pun langsung mengambil bola Dragon Ball tersebut dan langsung mematikan lampu yang ada di robotnya. Setelah itu Bulma pun segera menembakkan sebuah cahaya yang sangat terang yang membuat para pasukan Frieza menjadi silau, di mana Bulma pun memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Di sisi lain, kedua pasukan Frieza pun harus menghadapi monster kepiting raksasa yang pernah dihadapi oleh Bulma sebelumnya, di mana terlihat mereka pun kewalahan menghadapi monster tersebut. Di sisi lain, Bulma pun berhasil keluar dari perairan dengan selamat dan mendapatkan bola Dragon Ball-nya kembali dan sudah berhasil mengalahkan kedua anak buah dari Frieza yang telah diserang oleh monster kepiting raksasa tersebut. Bulma pun menjadi lega karena dia telah berhasil lolos dari kedua pasukan Frieza dan mendapatkan bola Dragon Ball-nya lagi. Namun di sisi lain Bulma juga sedih karena dirinya harus sendirian di tempat ini dan memohon semoga Krillin bisa segera kembali ke tempat ini dan melindunginya. Shin berpindah ke tempat Krillin dan juga Gohan, gimana kita akan diperlihatkan Krillin dan juga Gohan yang sedang beristirahat karena sudah 4 hari mereka melakukan perjalanan namun belum sampai ke tempat pemimpin tertinggi. Setelah mereka menyelesaikan istirahat mereka dan juga makan, mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan mereka pun menggunakan kekuatan penuh untuk melakukan perjalanan tersebut agar cepat sampai ke tempat pemimpin tertinggi planet Namek. Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan Vegeta yang merasakan aura ki milik Gohan dan juga Krillin yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat pemimpin tertinggi planet Namek, di mana dia pun segera meningkatkan kekuatannya dan langsung meluncur untuk menyusul Krillin dan juga Gohan yang akan segera menuju ke pemimpin tertinggi planet Namek. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Frieza yang sedang menunggu pasukan khususnya yang sedang menuju ke planet Namek, dan dia pun berharap kalau pasukan khususnya tidak mengalami hambatan saat menuju ke planet Namek ini. Sementara itu di luar angkasa sana kita diperlihatkan pesawat milik pasukan khusus Frieza yaitu pasukan Ginyu yang sedang meluncur untuk menuju ke planet Namek. Dan halo cerita Dragon Ball Z Part 23 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari halo cerita Dragon Ball Z Part 23? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.